Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Bang Yurip. Kali ini saya tidak membahas tentang mistis pendakian atau mistis-mistis yang lain. Cuma saya di sini tertarik dengan misteri yang belum terpecahkan, yaitu Doppelganger Pauline Picard. Sebuah kisah aneh yang terjadi pada tahun 1922 di sebuah pertanian di Goas Al-Ludu di luar Britania, Prancis. Itu adalah daerah yang tenang dan aman ya. Jadi, Ibu Pauline Picard ini membiarkan anak putrinya ini bermain di kebun tanpa khawatir. Namun, ketika si anak ini dipanggil oleh ibunya, tidak ada jawaban dari si anak ini. Kemudian sang ibu memutuskan untuk mencari dan pergi ke kebun. Namun didapati anaknya sudah hilang. Kita memanggil anak putri ini dengan sebutan Pauline ya, biar enak. Kemudian sang ibu ini melaporkan ke polisi bahwa si Pauline ini hilang ketika bermain di kebun. Dan sejak saat itu, si Pauline ini dicari oleh penduduk setempat dan juga polisi. Sampai-sampai media lokal La Petite ini menjuluki si Pauline ini dengan sebutan gadis kecil yang hilang tanpa jejak. Nah, dari sini kan kita kan mungkin bertanya-tanya kan, kenapa anak ini kok bisa hilang padahal main di kebun? Apa anak ini dimakan binatang buas? Atau gimana? Saya lanjutkan kisahnya ya. Menurut statistik pada waktu itu, 48 jam setelah dia menghilang, itu sangat penting untuk menemukannya demi memastikan dia itu masih hidup atau tidak. Namun, 3 minggu si Pauline ini hilang. Bahkan si orang tuanya pun sudah mulai berhenti berharap dan menganggap bahwa si Pauline ini sudah mati dimakan oleh hewan buas. Ya mungkin sudah terlalu lama ya. Memang menurut logika sih kalau orang sudah hilang bahkan sampai 3 minggu, mungkin besar harapan sudah tidak selamat. Anehnya, suatu hari itu ada kabar bahwa telah ditemukan gadis kecil yang mirip Pauline dan menunjukkan fotonya yang sama dengan Pauline. Nah, kemudian si ibu ini berjalan atau ya entah naik apa, sekitar berjarak 250 mil atau bahkan 400 km lah ke Cirebon untuk bertemu dengan gadis yang dikabarkan mirip dengan si Pauline. Dan benar saja, ketika si ibu ini sudah sampai di tempat, si ibu menangis dan berkata, itu putriku, si Pauline kecil, kayak gitu. Dengan sukacita, si pasangan Picard ini membawa gadis yang mirip si Pauline ini pulang. Kisah ini belum selesai. Anehnya, ketika si gadis yang mirip si Pauline ini dibawa pulang, gadis ini tidak ingat siapapun dan tidak kenal siapapun yang ada di sekitar rumah si Pauline ini. Kayak orang lupa ingatan gitulah. Dan bahkan dia juga tidak bisa bicara. Ini dari cerita ini, meskipun belum selesai, saya sudah mengganjal ya. Gadis kecil hilang di kebun sekitar 3 minggu, tidak ada kabar, tidak bisa ditemukan. Kemudian ada di lain tempat yang jaraknya 250 mil. Bayangkan, si gadis kecil ini naik apa gitu kan, terus kemana? 250 mil itu nggak deket men, sumpah nggak deket. Terus kenapa kok dalam jangka sekitar anggap 4 minggu lah sudah nyampe di jarak 250 mil atau setara dengan 400 km. Wih, gadis kecil 3 minggu hilang di kebun, tahu-taunya udah ada di jarak 250 mil. Masalah si Pauline hilang ingatan ini masih bisa dianalisis lah. Mungkin pasca trauma atau mungkin karena shock dan lain-lain lah. Teorinya,
si Pauline ini diculik dan dilecehkan oleh si penculik tersebut, sehingga sampai-sampai si Pauline ini lupa sama keluarganya. Dan saat si Pauline ini ditemukan, itu dalam keadaan compang-camping tidak terawat. Ya meski orang tuanya sukacita ya atas kembalinya si Pauline ini, bahkan dikabarkan dari Paris hingga New York, kisah sebenarnya baru saja dimulai. Seorang petani lokal yang bernama Yves Martin telah membuat pengakuan bahwa si petani ini telah membunuh si Pauline. Dan si petani ini gemetar dan berteriak ketika melihat si Pauline yang telah ia bunuh hidup kembali. Petani pun berteriak, "Tuhan, tolong aku bersalah." Sampai-sampai si petani ini dirawat di rumah sakit jiwa. Tanggal 26 Mei, sebulan setelah si Pauline ditemukan, seorang pengendara sepeda motor itu menemukan mayat seorang gadis di pertanian Picard. Si mayat gadis ini ditemukan dengan kepala, kaki, dan tangan terlepas. Anehnya, pakaian yang dikenakan si mayat ini sama dengan pakaian yang dikenakan si Pauline ketika menghilang. Lebih janggal lagi, lebih aneh lagi, jenazah itu ditemukan ketika dulu polisi menyisir di daerah situ berkali-kali. Namun, New York Times ini menyebutkan mungkin si pembunuh ini ingin memindahkan dengan niatan supaya tubuh si Pauline ini ditemukan. Jika mayat yang ditemukan itu memang benar-benar Pauline, lalu siapa gadis kecil yang sekarang tinggal dengan keluarga Picard yang ditemukan 250 mil? Bahkan setelah mayat ini ditemukan, keluarga Picard ini atau orang tua si Pauline ini tidak yakin bahwa gadis kecil yang ditemukan 250 mil dari rumah mereka itu anaknya sendiri. Ya mungkin karena faktor gadis yang ditemukan ini hilang ingatan atau tidak bisa bicara atau lain-lain lah. Namun saat ini kasus ini masih menjadi misteri dan belum bisa dipecahkan. Karena dulu memang minim teknologi, nggak ada tes DNA ya. Dan sampai sekarang pun kisah si Pauline ini tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa si Pauline ini benar-benar terbunuh? Atau si Pauline ini berjalan dari kebun dia ke Cirebon yang berjarak 250 mil? Kalau saya sendiri tidak bisa menjelaskan. Mungkin kalian punya asumsi? Silahkan komentar di bawah channel kami. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tonton sampai habis. Kritik dan sarannya juga jangan lupa untuk berkembangnya channel Bang Yuri. Oke? Etel